Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam tanggal 10 Jumadal Akhirah 1433 Hijriah, kita duduk bersama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini adalah meraih salat khusyuk. Meraih salat khusyuk. Kalau ada yang bertanya, apa pentingnya kita membicarakan tentang salat khusyuk? Kenapa kita sampai memilih tema ini? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan pentingnya salat khusyuk terlihat dari bahwa salat itu sendiri adalah merupakan poros dan tiang agama. Saya ulangi, terlihat pentingnya membicarakan bagaimana kita meraih agar sholat kita khusyuk, terlihat dari bahwa sholat itu sendiri adalah tiang agama yang apabila seorang muslim hancur tiang agamanya, maka tidak ada agama pada dia. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi." Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan tentang puncak atau poros segala perkara dan tiang dari perkara tersebut serta puncaknya yang paling tinggi.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Mu'ad, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, aku ingin tahu apa itu poros dari seluruh perbuatan dan apa tiang dari perbuatan tersebut dan apa tingkatan yang paling tinggi dari perkara tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ra'sul amri al-Islam." Artinya pokok dari perkara adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiang Islam adalah sholat. Makanya penting kita membicarakan meraih sholat yang khusyuk. Kenapa? Karena sholat itu sendiri adalah tiang Islam. Seperti masjid ini, jika tidak mempunyai tiang, maka tidak akan kokoh bangunannya, bahkan tidak terbangun masjidnya. Begitu pula Islam seseorang, jika tidak ada sholatnya, yang sholat sebagai tugas tiang dari keislaman seseorang, maka jika tidak ada sholatnya, maka tidak ada Islamnya. Terlihat pentingnya kita membicarakan sholat yang khusyuk, bahwa sholat itu sendiri adalah poros dari amalan lainnya. Artinya apa? Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya juga akan baik. Jadi sholat itu mempengaruhi amalan-amalan lain dan sangat berpengaruh sekali pada perkara sholat, yaitu yang berkaitan dengan kekhusyuan sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salatu, fa in saluhat saluha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Perhatikan baik-baik amalan yang kita kerjakan, dari mulai puasa, zakat, bersedekah, baca Al-Quran, menolong orang, berdoa, berzikir, berselawat, beristighfar, itu akan dipengaruhi oleh sholat. Jika sholatnya baik, maka amalan-amalan tersebut juga akan dianggap baik. Jika sholatnya buruk, maka amalan-amalan seorang hamba juga akan dianggap buruk. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan, perkara paling pertama yang akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perihal sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan buruk. Jadi di sini letak pentingnya kenapa kita membicarakan tentang perihal mencapai sholat khusyuk atau meraih sholat yang khusyuk. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sholat yang khusyuk bukan hanya sekedar sebagai poros dari amal-amal lain, tetapi dia yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia di dunia dan di akhirat. Perhatikan, sholat adalah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu." Sesungguhnya yang paling pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah perkara sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Nih perhatikan, jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kebalikannya, jika sholatnya buruk, maka dia akan merugi dan malang. Makanya
pentingnya kita berbicara perkara sholat ini, yaitu meraih sholat yang khusyuk. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu mempunyai musuh yang seperti beberapa kajian di beberapa masjid saya sebutkan, musuh kita adalah iblis. Ternyata iblis ikut andil di dalam perkara agar kita tidak khusyuk. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ikut andil agar kita tidak khusyuk. Coba perhatikan beberapa hadis dari Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Utsman mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alai." Perhatikan, ini yang kadang-kadang ketika dia sholat tadi sudah berkah berapa, yang kadang-kadang ketika jadi imam lupa ayatnya, dibolak-balik oleh setan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jangan kamu dilakuin aja deh. Iya. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita sembahyang, sholat kita tidak khusyuk, sholat kita membaca ayat, terpuntal-puntal, ternyata ada andil setan di dalamnya. Makanya penting kita membicarakan meraih sholat khusyuk. Coba perhatikan, kata Utsman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengadu. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara aku dengan salatku dan bacaanku. Dia menggangguku ketika salat." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib." Itu setan, namanya dipanggil setan khinzib. Jangan diberi ngaran anak khinzib, itu ngaran setan yang suka mengganggu sholat khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwad billah minhu waqful ala yasarika thalatha. Jika engkau merasa seperti itu, ada orang yang merasa ketika sholatnya dia diganggu, dia sulit untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, maka ucapkan a'udzu billah minasyaitonir rajim, kemudian meludah 3 kali ke kiri. Tapi dilihatin menjaga ada orang ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Utsman bin Affan, kata Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, "Fa fa'altu dzalika." Coba lihat, ini gaya hidup para sahabat. Lalu aku amalkan itu. Kenapa para sahabat mendapatkan titel radhiyallahu anhu? Salah satu gaya hidup mereka, ilmu itu bukan untuk dikoleksi, ilmu untuk diamalkan. Maka kata para sahabat, lalu kata Utsman yang mendapatkan amalan dari Rasulullah, aku amalkan itu. Jika ada setan yang menggangguku ketika aku sholat, maka aku ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, lalu aku meludah sedikit 3 kali ke arah kiri, maka fa'adhaballahu anni, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa gangguan setan itu dariku. Nah, ini pantas doa ini, amalan ini pantas untuk orang yang sholatnya, ini perhatikan, belum pernah dapati orang sholat nyata, hanya beberapa hari ini dapati
Waktu itu sholat zuhur, datang ke sebuah masjid yang memang tidak biasa saya datang ke sana untuk sholat zuhur. Ada di belakang berarti saf perempuan. Usolli nawaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'at mustaqbil. Ini imam anda rukuk sudah masih saja mengulang-ulang niatnya, masih saja mengulang-ulang apa yang dia ingin mulai dari sholatnya, belum masuk sholat lagi. Nah, orang seperti ini jika merasa diganggu oleh syaitan, maka cukup mengucapkan, tak usah diulang-ulang. Kadang-kadang itu adalah gangguan setan. Ketika imam mau rukuk baru sidin tergesa-gesa. Pas imam lagi mau membaca masih ya Allah terjadi Allah terjadi. Pas imam rukuk sudah mulai ketak-ketuk hatinya, nah rukuk kan dapat rukuk nah. Lalu setelah itu ketika imam mau rukuk baru dia ikut imam untuk sholat berjamaah. Ini keliru, ini adalah gangguan setan. Jika kita di awal sholat kita mendapati gangguan setan, sebagaimana oleh yang dirasakan oleh Uthman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu, maka kita ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kemudian kita meludah sedikit 3 kali ke arah kiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya membicarakan meraih salat yang khusyuk bisa juga terlihat dari bahwa syaitan sangat gigih mengganggu manusia, bahkan bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Nih yang biasa ketika sholatnya kayaknya ada yang keluar tuh, perutnya menggulang-gulang, perutnya seperti ada ingin keluar angin, seperti tidak ingin. Maka perhatikan dari hadis berikut ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadukum fi salatihi fayakhudhu sya'ratan min duburihi fayamudduha fayura annahu qad ahdath fala yansarifanna hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Perhatikan, sesungguhnya setan datang kepada salah seorang dari kalian dan dia ketika itu sholat, maka setan mengambil satu rambut dari, mohon maaf, dari buburnya, dari buritnya. Fayamuddaha fayura annahu qad ahdath, maka setan memanjang-manjangkan duburnya tadi. Lalu dia merasa, orang yang sholat ini merasa seakan-akan dia sudah berhadas, dia sudah keluar angin. Ini yang dirasakan oleh sebagian orang yang sholat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Fala yansarifanna." Perhatikan, ini larangan bagi dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah sekali-kali mengakhiri, membatalkan sholatnya hatta sampai mendengar suara atau mendapati bau. Jadi kalau ada di dalam perut kita ketika kita sholat dan sering itu terjadi, jangan pernah membatalkan sholat kita meskipun terasa keluar. Kalau seandainya tidak terdapat 2 hal, yang pertama terdengar suara, atau yang kedua mendapati bau, jangan pernah kita membatalkan sholat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita membicarakan pada malam hari ini tentang meraih sholat yang khusyuk. Kemudian sebab yang lain, kenapa kita membicarakan meraih sholat yang khusyuk? Karena fungsi sholat yang sangat luar biasa
nanti saya akan sebutkan di dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 45, tidak akan terrealisasi, tidak akan tercipta di dunia nyata kita, di kehidupan kita sehari-hari, kalau sholat kita tidak khusyuk. Maksudnya apa? Coba perhatikan ayatnya dulu, biar paham maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, In wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat melarang akan perbuatan fahsya, hawa nafsu yang diharamkan dari seorang lelaki kepada perempuan, atau sebaliknya, atau perbuatan-perbuatan yang merupakan muqaddimah, permulaan dari perbuatan zina, atau perbuatan zina itu sendiri. Salat melarang seseorang untuk melakukan perbuatan fahsya wal munkar, dan segala macam perbuatan dosa itu disebut dengan perbuatan munkar. Maka kalau orang sholat, semestinya setelah sholat matanya terjaga dari melihat hal yang diharamkan, kemaluannya terjaga, tidak diletakkan kecuali pada tempat yang halal. Kemudian seluruh anggotanya terjaga dari mengerjakan hal-hal yang bermaksiat, yang berbau dosa. Ini sebagian orang kadang setelah sholat dia malah nyuri. Nyuri apa? Sandal. Dan ini disebutkan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang pernah datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fulanan yusalli bil-lail. Wahai Rasulullah, si fulan itu terkenal dengan sholat malamnya, terkenal dengan sholat malamnya, sholat tahajud. Fa'idha asbaha sarqa, tapi kalau sudah masuk waktu pagi dia mencuri. Apa dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innahu sayanhahu ma yaqul. Sesungguhnya sholatnya akan melarangnya atas apa yang dia perbuat tersebut. Semestinya sholatnya melarang dia untuk melakukan perbuatan fahsya. Fahsya itu apa, Pak? Segala macam hawa nafsu yang diharamkan dari seorang lelaki kepada perempuan, atau sebaliknya, atau lebih identik dengan zina. Dan sholat akan melarang seseorang untuk perbuatan munkar. Munkar itu apa? Segala macam dosa. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman ibn Yazid rahimahullah taala berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Inna fulanan yutilus salat. Wahai Abdullah bin Mas'ud, si fulan itu kalau lagi sholat panjang sholatnya, kira-kira dapat manfaat tidak? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya sholat tidak akan bermanfaat kecuali ketika orang yang sholat tadi mentaati sholatnya. Mentaati sholatnya maksudnya apa? Sholatnya akan melarang dia dari perbuatan fahsya, sholatnya akan melarang dia dari perbuatan munkar. Maka di sini bisa dijawab sebuah pertanyaan. Ada orang yang bertanya kadang-kadang, saya sholat Ustaz, 5 waktu saya sholat, bahkan qobliyah, ba'diyah saya sholat, bahkan kadang-kadang kalau bangun malam saya sholat. Tetapi kenapa maksiat selalu saya kerjakan, terutama yang berkaitan dengan hawa nafsu, syahwat yang diharamkan? Kira-kira ayat surat Al-Ankabut ayat 45 kah yang salah, atau sholat saya yang salah? Jawabannya yang mana? Sholatnya yang bermasalah. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita pentingnya membicarakan meraih sholat yang khusyuk. Karena dengan sholat yang khusyuk akan tercipta dua hal dari tujuan sholat. Tujuan sholat melarang seseorang untuk melakukan perbuatan fahsya, syahwat yang diharamkan. Yang kedua, melarang seseorang untuk melakukan perbuatan mungkar. Kemudian sebab selanjutnya, ini masih sebab Pak ya. Kenapa kita membicarakan meraih sholat yang khusyuk? Orang beriman yang paling berbahagia adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ini ditegaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Artinya apa? Sungguh orang-orang beriman telah benar-benar beruntung. Siapa mereka? Nah, baiklah. Saya ingin beri kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Coba lihat surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-10. Kita ada sifat di dalam diri kita seperti itu atau tidak? Kalau ada, berarti kita orang beriman yang beruntung. Introspeksi diri kita. Nah, salah satu sifat orang beriman yang beruntung, yang paling bahagia adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengomentari ayat ini, ai qad fazu wa su'idu wa hasalul falah wa humul mu'minuna al-muttasifuna bihadhil awsaf, yaitu orang-orang yang telah benar-benar mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan keberuntungan. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang mempunyai sifat dengan sifat ini. Maka coba perhatikan, silahkan baca surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 1 saja sampai 12. Kira-kira kita itu ada tidak sifat kita memiliki sifat yang di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12 tersebut. Tema kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, meraih sholat khusyuk. Kira-kira khusyuk itu apa? Kita tidak akan pernah kenal atau bisa melaksanakan khusyuk kecuali kita harus pelajari khusyuk yang dimaksudkan itu apa. Tadi di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 Allah berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Kira-kira tafsiran dari para ahli tafsir dimulai generasi sahabat, khusyuk itu apa? Khashi'un. Karena ayat yang paling paham tentang tafsiran ayat adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan khashi'un. Perhatikan, ini tafsiran khusyuk yang pertama. Silahkan kalau ingin khusyuk sholatnya, laksanakan tafsiran khusyuk yang pertama ini. Khashi'un, khaifun, sakinun. Tafsiran khusyuk yang pertama yaitu orang-orang yang takut dan tenang di dalam sholatnya. Takut dan tenang di dalam sholatnya. Ini tafsiran khusyuk yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat yang lain yang menafsirkan khashi'un, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-khusyu' khusyu'ul qalb. Maksud daripada orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya adalah khusyuknya hati. Ini tafsiran yang kedua, khusyuknya hati. Kemudian tafsiran yang ketiga dikatakan oleh seorang tabi'i yang terkenal, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalika absarahum wa khafadul janah. Ini tafsiran yang ketiga. Yang ketiga yaitu khusyuk
di hati yang menyebabkan pandangan mereka terjaga dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang khusyuk. Jadi ada 3 tafsiran. Yang pertama, orang yang khusyuk berarti orang yang takut ketika sholatnya, orang yang tenang ketika sholatnya. Ini tafsiran yang pertama. Orang yang khusyuk berarti khusyuk hatinya, tenang hatinya, hadir hatinya. Ini tafsiran yang kedua. Orang yang khusyuk yang ketiga adalah orang yang menjaga pandangannya dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'i terkenal, mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarahum ila as-sama'. Falamma nazalat hadhihi al-ayah qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un khafadu absarahum ila mawdi'i sujudihim." Dulu para sahabat Nabi, kata Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'i terkenal, para sahabat Nabi dahulu mereka kalau lagi sholat mengangkat pandangannya. Jadi kalau lagi sholat itu seperti ini, mengangkat pandangannya. Ketika turun ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, maka mereka menundukkan pandangan mereka dan melihat ke tempat sujud. Ini juga pelajaran dan termasuk pelajaran fikih, bahwasanya kalau kita sholat, pandangan mata kita, terutama kalau kita berdiri, ruku, i'tidal, dan juga ketika kita duduk di antara 2 sujud, maka pandangan mata kita kemana? Ke tempat sujud. Makanya lebih baik kalau tempat sujud kita itu jangan banyak gambarnya. Meskipun itu masjid, karena menghitungi itu menaranya ada berapa lagi di sejadah. Maka ada kompasnya bukan karakter banget. Yes. Ya, maka lebih baik kalau membeli sajadah, kalau diperlukan juga sajadah, adalah yang polos. Dan alhamdulillah banyak sajadah yang polos. Ini kadang-kadang warnanya rapi banget. Ada Masjid Nabawi di situ, ada Masjidil Haram, ada Masjid Sabilul Muhtadin di situ. Nah, iya. Kenapa? Karena kita salah satu sunnahnya, ketika para sahabat Nabi awalnya sholat menengadah ke atas, maka setelah turun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka menundukkan pandangan mereka dan melihat ke tempat sujud mereka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam kitab Imamul Mufassirin Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Muhammad ibnu Sirin mengatakan, wa kanu yaqulun la yujawizu basarahu musallahu fa in kana qad i'tada an-nazar falyughmid. Nah, ini yang sering ditanyakan, Ustaz, kalau lagi sembahyang memejamkan mata boleh kada? Maka jawabannya dikatakan oleh Imam Nuthairin rahimahullah, para sahabat Nabi senantiasa pandangan mereka tidak menuju kecuali ke tempat sujud mereka. Apabila ada orang yang kebiasaan pandangannya ke depan atau ke atas atau menoleh ke sana kemari melihat orang lalang lilung, maka hendaknya dia memejamkan matanya. Di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya boleh memejamkan mata jika diperlukan untuk khusyuk. Kata-kata boleh bukan berarti wajib, bukan berarti sangat ditekankan, tidak. Boleh kalau tidak khusyuk dengan membuka matanya. Kalau misalkan di hadapan
kita ada sesuatu yang mengganggu kita, maka pada saat itu diperbolehkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tempatnya khusyuk ada di mana? Ada di hati. Ya, al-khusyu'u mahallul qalb, kata para ulama. Khusyuk itu tempatnya ada di hati. Dan kalau sudah hati ada khusyuknya, maka akan terlihat pada anggota tubuhnya. Ya, akan terlihat pada anggota tubuhnya. Makanya perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Jauhi kalian daripada khusyuknya orang munafik. Khusyuknya orang munafik itu bagaimana? Kata para sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, wa ma khusyu'un nifaq? Wahai Hudzaifah, apa itu khusyuknya orang munafik? Kata Hudzaifah ibnu Yaman, antara jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Engkau lihat orang tersebut sepertinya khusyuk, jasadnya sepertinya khusyuk, tetapi hatinya ke pasar hanya, hatinya ke Duta Mall, Pasar Lama, ada nasi kuning Andalas di situ madangnya. Nah ya, ini namanya khusyuknya orang apa? Orang munafik. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga. Kalau tadi poin yang kedua, arti khusyuk. Jadi khusyuk itu yang pertama saya ulangi adalah orang yang takut dan tenang di dalam sholatnya. Nanti saya akan sebutkan bagaimana kiat-kiat orang khusyuk. Ini ada dulu kan? Belum. Yang kedua, orang yang khusyuk berarti hatinya yang khusyuk, hatinya yang tenang, hatinya yang hadir. Yang ketiga, orang yang khusyuk yang memandangkan pandangannya ke tempat sujudnya, tidak menoleh ke sana kemari. Nah, sekarang poin yang ketiga, adakah orang yang khusyuk di dalam sholat? Maka jawabannya kita dapati di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ashru salatihi aw tusruha aw thumuha aw subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha nisfuha." Sesungguhnya seseorang dia menyelesaikan sholatnya dan tidak tertulis baginya dari sholatnya melainkan 1/10-nya, pahalanya cuma 1/10 dari sholatnya. Yang kedua 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah dari sholatnya. Kalau begitu ada nggak orang yang khusyuk? Maka jawabannya ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Artinya apa? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang yang di dalam salatnya adalah orang yang khusyuk. Ini menunjukkan bahwasanya salat yang khusyuk itu ada orang yang sholat seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sebuah pemandangan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, wa yadullu ala wujubil khusyuk, dan yang menunjukkan bahwasanya sholat khusyuk itu wajib. Sholat khusyuk itu apa? Wajib. Yaitu ayat tadi surat Al-Mu'minun ayat 1-2 menunjukkan bahwasanya salat khusyuk itu wajib.
Beliau mengatakan, akhbara anna haula, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya yang mewarisi surga Firdaus adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mu'minun. Di antaranya yaitu orang yang salatnya khusyuk. Wa dzalika yaqtadi annahu la yarithuha ghairahum. Maka ini menunjukkan berkonsekuensi tidak ada yang bisa mewarisi surga Firdaus kecuali orang-orang yang mempunyai sifat di dalam surat Al-Mu'minun. Di antaranya adalah orang yang salatnya khusyuk. Wa qad dalla hadza ala wujubi hadhil khisal. Karena ini menunjukkan bahwasanya wajib orang beriman untuk memiliki sifat ini. Di antaranya itu sifat khusyuk di dalam sholatnya, karena tidak mungkin surga akan didapatkan dengan sesuatu yang sunnah. Surga akan didapatkan dengan sesuatu yang wajib. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang poin paling penting yang ingin kita bicarakan, yaitu kiat agar sholat kita khusyuk. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat utama. Berusaha menghadirkan perasaan bahwasanya kita melihat Allah ketika kita sholat. Seakan-akan kita melihat Allah ketika kita sholat. Kalau tidak bisa, maka ketahuilah Allah melihat kita. Ini kiat yang paling kuat agar sholat kita khusyuk. Berusaha semaksimal mungkin agar di dalam sholat kita menghadirkan seakan-akan kita melihat siapa? Allah. Kalau tidak bisa, maka kita harus ketahui bahwasanya Allah melihat kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan perasaan ihsan. Ketika Jibril alaihi salam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Coba hadirkan Pak, ketika kita mau mulai mengangkat takbiratul ihram kita seakan-akan melihat, seakan-akannya, karena seorang manusia menurut pendapat yang paling kuat, ketika di dunia siapapun dia sampai para nabi tidak pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zat asri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah ketika Isra dan Mi'raj engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anta ara." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin khusyuk, maka kiat yang paling utama menghadirkan di dalam hati kita seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, maka ketahuilah Allah melihat kita. Ini akan mendidik kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kiat agar kita khusyuk adalah yang kedua, yaitu kalau kita masuk di dalam sholat, maka
hendaknya kita mempersiapkan diri sebelum dimulai sholat. Dalam artian jangan sampai terlambat ketika kita ingin menuju sholat. Silahkan ada dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah agar kita sholat khusyuk, maka persiapkan dengan baik sholat kita. Ada perbedaan yang sangat mencolok ketika seorang sholat dengan tanpa persiapan dan sholat dengan persiapan. Sholat yang dengan persiapan seperti ketika azan dikumandangkan dia mengambil air wudhu. Kemudian setelah itu dia pergi ke masjid kalau seandainya dia laki-laki, atau dia mengambil air wudhu kemudian dia pergi ke kamarnya kalau seandainya perempuan. Kemudian dia sholat qabliyah. Setelah sholat qabliyah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara azan dan iqamah. Maka dari semua kegiatan ini akan terkumpul padanya apa? Terkumpul padanya keinginan untuk mengerjakan sholat. Hatinya dan jiwanya benar-benar ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang sholatnya tergesa-gesa, apalagi masbuk. Orang yang sholatnya tergesa-gesa, maka kalau seandainya apalagi dia masbuk datang, dia disab dalam keadaan habis mengerjakan sebuah pekerjaan, atau pekerjaannya belum habis dia masuk ke dalam saf. Dalam keadaan pikirannya tidak benar-benar ingin mengerjakan sholat, masih terpikir pekerjaan sebelum sholat tadi, maka ini orang tidak akan pernah dapat khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Karena masih ada pikiran-pikiran yang sebelum sholat tadi. Terutama kalau masbuk, saya belum katakan tadi, masbuk dalam keadaan misalkan masbuk pada rakaat yang kedua atau ketiga, masuk ke dalam sholat dalam keadaan kosong pikirannya. Sadarnya kapan? Ini ketika dia takbiratul ihram mengikuti imam, masih pikirannya masih pada pekerjaan. Sadarnya kapan? Ketika imam salam. Ketika imam salam baru dia sadar, tadi saya mengikuti imam pada rakaat berapa ya? Bingung dia. Baru dia berpikir, mengingat keadaan seperti ini tadi pas PGNI. Nah, akhirnya dia mengambil inisiatif. Oh, tadi ada imbayan sebelah kanan, imbayan ulun sama juga masbuknya. Ternyata yang imbayan ini juga menghadangi. Benar ya? Nunggu juga orang yang di sampingnya. Kenapa? Karena dia pun masuk ke dalam sholat dalam keadaan hati dan jiwanya tidak benar-benar masuk ke dalam sholat. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kiat yang kedua agar kita sholat, agar kita khusyuk, sholatlah seperti orang yang ingin meninggalkan dunia. Sholatlah seperti orang yang ingin meninggalkan dunia. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli sholata muwaddi'." Sholatlah sholat orang yang ingin meninggalkan dunia. Artinya bagaimana? Artinya kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salam kamu mati, meninggal dunia setelah salam, kira-kira bagaimana? Ada salam sendiri. Kenapa? Karena ini setelah salam meninggal, maka berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Sholli sholata muwaddi'. Sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang ingin meninggalkan dunia.
Ini kiat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kiat agar kita khusyuk di dalam salat. Jangan tergesa-gesa di dalam salatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang ketika diiqamahkan sholat orang masih di depan masjid untuk lari-lari agar mendapati takbiratul ihram imam. Salah, keliru. Ketika seorang mendengar iqamah dikumandangkan, maka tetap dia jalan dengan tenang, penuh dengan wibawa menuju sholat tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Alaikum bisakinati wal waqar." Jangan kita tergesa-gesa. Hendaknya kalian tenang dan penuh dengan kewibawaan menuju sholat. Kiat yang ketiga, jangan tergesa-gesa ketika kita di dalam sholat kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang sholatnya orang munafik dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tilka salatul munafiq yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila." Itulah sholatnya orang munafik. Dia menunggu sampai matahari kalau. Jadi sifatnya orang munafik itu kalau dalam sholat bagaimana? Dia kalau dikumandangkan azan asar kena dulu sampai matahari mau terbenam, maka baru dia mengambil air wudu, kemudian dia sholat dengan cepat seperti burung lagi mematuk makanan. Dan asar 4 rakaatnya, bukan 2 seperti subuh. Makanya dia cepat sholatnya seperti burung lagi mematuk makanannya. Karena saking cepatnya, dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah melarang kita di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, "Nahani Khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati naqraddi." Sahabatku yang paling dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarangku untuk sholat dengan cara ayam mematuk makanan. Jadi sholatnya seperti orang ayam yang lagi matuk makanannya karena saking cepatnya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk sholat orang yang paling buruk, dan ini adalah nilai hasil dari dia sholatnya terlalu cepat, adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Kok bisa orang mencuri di dalam sholatnya? Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati." Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri ketika salatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi?" Wahai Rasulullah, bagaimana si fulan mencuri di dalam salatnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmu ruku'aha wa sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kiat agar kita khusyuk di dalam mengerjakan sholat adalah memahami apa yang kita baca. Ini kiat yang berapa? Yang keempat. Memahami apa yang kita baca. Kiat agar kita khusyuk di dalam sholatnya, dari mulai Allahu Akbar, maka kita harus pahami apa yang kita baca sampai Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka semestinya setiap muslim ketika dia mengerjakan sholat, dia harus paham apa yang dia baca. Allahu Akbar, maka artinya adalah Allah Maha Besar. Pada saat itu jangan sampai kita tidak paham apa yang kita baca, karena kita akan blank, kosong. Kita membaca sesuatu tetapi kita tidak paham apa yang kita baca. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima termasuk daripada khusyuk di dalam sholat adalah memperhatikan hukum-hukum dan adab-adab ketika sholat. Hukum-hukum dan adab-adab ketika sholat, di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, mengangkat kepala, pandangan, dan tidak menunjukkan kepada tempat sujud. Ini termasuk mengganggu kekhusyuan sholat, karena dia tidak paham hukum-hukum dan adab-adab ketika sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengancam orang yang tidak menundukkan pandangannya melihat kepada tempat sujud ketika sholat, maka dia akan buta, diancam oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ibnu Abu Dawud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absarahum. Sungguh mereka berhenti dari mengangkat pandangan mereka, tidak menundukkan ke tempat sujud, atau kalau tidak maka pandangan mereka akan dicabut, yaitu mereka akan buta. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Sungguh orang-orang harus berhenti mengangkat pandangan mereka di dalam sholat mereka, melihat ke langit atau melihat ke depan, atau maka pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada tempat kiat agar kita khusyuk di dalam sholat kita, jauhi sholat di tempat yang banyak gambarnya. Jauhi sholat di tempat yang banyak gambarnya. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana qiramun li Aisyah satara bihi janiba baitiha. Aisyah dulu mempunyai kain yang kain itu bercorak. Kalau kita itu bercorak seperti ada warna-warna, kemudian ada gambar-gambar, tetapi bukan gambar yang bernyawa, pokoknya ada coraknya, berwarna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki hada. Wahai Aisyah, pindahkan itu kainmu dari depan kami. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Sesungguhnya corak-corak yang ada di kainmu itu senantiasa menggangguku ketika aku di dalam salatku. Makanya seperti yang saya katakan tadi, masjid-masjid semestinya menyediakan karpet, jangan terlalu banyak coraknya. Ya, cukup satu warna misalkan. Dan itu banyak, dan itu lebih khusyuk. Coba lihat saja ya. Karena sini dihitung berapa gerang ini tiangnya. Nah, ya, ini termasuk dari kiat agar kita sholat khusyuk. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kiat kita khusyuk adalah perhatikan baik-baik, dan ini mungkin tidak terlihat bagi setiap manusia. Ini yang beberapa yang keenam, yang ketujuh terakhir yaitu agar kita giat sholat khusyuk,
makanlah makanan yang halal, minumlah minuman yang halal, dan berpakaianlah dengan pakaian yang halal. Kenapa? Karena hal-hal yang halal akan melembutkan hati kita, dan khusyuk tempatnya di dalam hati. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim pernah menyebutkan seseorang yutilus safar. Orang ini bepergian panjang, asy'atha arba, dalam keadaan rambutnya tidak tersisir, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Perhatikan baik-baik. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, diberi makan dengan makan yang haram, maka bagaimana dikabulkan doanya? Ini menunjukkan ada kaitan antara kelembutan, kenyamanan hati, ketenangan hati, dan itu adalah khusyuk dengan makan, minum, dan pakaian yang halal. Ya, itu kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan salat kita khusyuk, kiat-kiat agar kita salat khusyuk. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita di dalam salatnya senantiasa khusyuk, dan kita dijanjikan oleh Allah, kita masuk ke dalam janji Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hamba yang beriman dan beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, bagaimana ketika di dalam salat muncul perasaan riya? Maka jawabannya dilawan. Ya, perasaan riya itu artinya ingin dilihat oleh orang, dan ini sering sekali terjadi di dalam sholat. Maka caranya adalah dilawan. Cara melawannya, jangan pernah ingin dilihat kecuali oleh Allah, dan jangan pernah ingin diberikan pujian sanjungan kecuali oleh Allah. Dan insyaallah ta'ala saya akan berbicara tentang ikhlas di Baitul Hikmah Unlam, Masjid Unlam, insyaallah ta'ala nanti. Salah satu pembicaraan yang sangat menarik tentang ikhlas. Kenapa ikhlas itu sulit, Pak? Bayangkan saja, kalau ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat, kenapa dia mau bekerja? Bertahun. Dia bekerja di mana? Hah? Para rumah. Kenapa mau begawi di para rumah? Karena ada digaji kan? Digaji. Kenapa orang mau mengantor dari mulai jam 8 sampai jam 3? Menjual waktunya, meninggalkan anak istri, meninggalkan kegiatan-kegiatan lain. Karena nyata-nyata dia mendapatkan gaji, ada hasil yang dia dapatkan. Makanya orang semangat. Nah, ikhlas tidak ada seperti itu. Makanya orang tidak semangat untuk ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada hasil yang terlihat. Bahkan kadang-kadang orang yang ikhlas tidak dikenal sebagai ahli ibadah, tidak dikenal sebagai ahli dermawan, ahli menyumbang, ada dikenal. Orang yang ikhlas kadang terkenal. Makanya sulit orang yang ikhlas itu. Sedangkan kita itu inginnya diketahui orang-orang, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli baca Quran, ahli ini. Maka sudah hingga di dalam diri kita sikap piraga. Nah, ini ya, itu adalah salah satu penyakit agar kita tidak ikhlas. Kenapa saya katakan seperti itu? Ikhlas itu sulit, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena kita tidak melihat hasilnya di dunia. Bahkan kadang-kadang dia tidak terkenal sebagai ahli
Makanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah pernah ditanya, ma asyaddu syai'in 'ala nafs. Wahai Sahal, apa sesuatu yang paling berat untuk dirimu? Kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, al-ikhlas. Ikhlas. Yang paling susah, yang paling berat adalah ikhlas. Kenapa? Perhatikan jawaban beliau. Li'annahu laysa lahu fihi nasib. Karena dengan ikhlas seseorang tidak mendapatkan bagiannya di dunia. Bagiannya di mana? Di akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang ikhlas tidak dikenal sebagai ahli dakwah. Orang yang ikhlas tidak dikenal sebagai penyumbang. Orang yang ikhlas tidak dikenal sebagai ahli sholat, ahli baca Quran, kada dikenal. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sulit, yang harus dimiliki oleh manusia sulit. Kenapa? Karena manusia inginnya terlihat di hadapan orang, ingin terlihat wah di hadapan orang, ingin terlihat bagaimana pokoknya di hadapan orang. Nah makanya tadi pertanyaannya, bagaimana kalau terdapat riya di dalam sholat kita? Maka jawabannya dilawan. Kalau kita biarkan, maka sholat kita bermasalah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan tandingan atau sekutu. Aku tidak perlu karena Allah Maha Tunggal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang beramal sholat termasuk di dalamnya, yang menduakan aku di dalam sholatnya, di dalam amalannya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya apa? Dikembalikan amalannya kepada sekutunya. Silakan ambil pahala dari yang engkau riakan. Dan paling penting Pak, kalau kita lihat itu, nanti di hari kiamat kita akan disuruh minta pahala kepada orang yang diriakannya. Misalkan ulun sholat, ingin dilihat oleh bapak ini. Di hari kiamat saya akan minta pahala kepada bapak ini. Kira-kira ngasih saya tidak? Karena yang akan memberikan pahala ganjaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat di muka Ka'bah, memandang Ka'bahkah atau pandangan kita ke tempat sujud agar mencapai sholat khusyuk? Maka jawabannya tetap pada asal hukum sholatnya, yaitu memandang tempat sujud. Kenapa? Karena hadisnya umum, tidak ada pembatasan baik di depan Ka'bah atau di luar atau di jauh Ka'bah. Wallahu a'lam. Adakah kriteria makmum yang berada di belakang imam dalam sholat berjamaah? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, makmum yang di belakang imam semestinya orang yang ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah baligh dan berilmu. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang yang di belakang aku adalah orang-orang yang dari kalian yang sudah baligh dan berilmu. Wallahu a'lam. Di manakah letak atau posisi anak yang belum baligh bila ikut sholat berjamaah? Apakah boleh di saf terdepan? Boleh. Karena tidak boleh kita membangunkan seseorang kemudian kita duduk di tempat yang kita bangunkan tadi. Meskipun yang duduk tersebut adalah anak yang belum baligh. Ini ada pemandangan yang sangat tidak bagus sebenarnya, adalah seorang anak yang mungkin dia belum baligh, umurnya 7 tahun, 8 tahun, tapi dia semangat untuk pergi ke masjid. Maka ketika dikumandangkan iqamah, anak tersebut disuruh di saf pertama, padahal dia sudah lebih terdahulu dari orang-orang yang baligh tersebut. Maka jangan sampai kita membangunkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempat duduk orang tersebut. Ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi tempatnya tetap di mana dia duduk, di mana dia mendapatkan tempat, maka meskipun dia baligh, disitulah tempatnya. Wallahu a'lam. Mana pendapat yang lebih kuat tentang ba'diyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat 2 kali salam? Maka jawabannya dua-duanya boleh dikerjakan. Ba'diyah
Jumat ada 3 opsi. Yang pertama 2 rakaat dikerjakan di masjid, kemudian salam. Kemudian yang kedua 2 rakaat dikerjakan di masjid, lalu 2 rakaat dikerjakan di rumah. Yang ketiga yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam seluruhnya dikerjakan di masjid. Ketiga-tiganya ini boleh dikerjakan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk mencapai sholat khusyuk boleh didapat dengan latihan seperti adanya pelatihan sholat khusyuk yang dilaksanakan di hotel ataupun tempat lainnya di tengah malam dengan membayar beberapa rupiah? Maka jawabannya, al-khusyuk mahalluhal qalb. Khusyuk itu tempatnya di mana? Di hati. Maka ketika kita ingin sholat kita khusyuk, maka hadirkan hati kita, takutkan hati kita di hadapan Allah, dan tenangkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu perlu latihan, tetapi latihan-latihan yang dilakukan secara intensif, maka ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai memberatkan jamaahnya. Apakah ada ciri-ciri khusus bagi seseorang yang sholatnya khusyuk? Ini sebenarnya poin yang terakhir. Karena waktunya tidak cukup, saya tadi sebutkan tanda ciri orang sholat yang khusyuk adalah 1. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya akan melarangnya dari perbuatan syahwat yang diharamkan dan perbuatan dosa. Itu tanda orang ciri sholatnya yang khusyuk. Yang kedua, tanda ciri orang yang sholatnya khusyuk yaitu dia menghadirkan hati, dan menghadirkan hati tersebut berpengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya, terutama dalam bergerak. Sebagian orang yang tidak khusyuk banyak bergerak di dalam sholatnya, ya, banyak bergerak di dalam sholatnya. Ini tanda orang yang tidak khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang yang menghadirkan hatinya dan berpengaruh kepada anggota tubuhnya yang lain. Karena kalau seandainya hatinya hadir, maka anggota tubuhnya pun akan tenang. Kalau seandainya hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan tenang. Nah, saya sedikit berbicara tentang masalah fikih bergerak di dalam sholat. Sebagian mazhab mengatakan tidak boleh bergerak 3 kali secara berturut-turut dalam satu gerakan sholat. Ada lagi yang berpendapat bergerak di dalam sholat adalah tidak diperbolehkan sama sekali. Ada lagi yang berpendapat, jadi kalau seandainya adalah di hidung, ini bergerak. Merasakan tuh, ya, anak dikorek-korek hidungnya oleh lalat, gitu. Ada boleh bergerak. Nah, ada lagi yang berpendapat bergerak di dalam sholat terbagi menjadi 3 bagian. Dan ini pendapat yang paling kuat. Yang pertama, bergerak karena perbuatan sholat itu sendiri. Bergerak karena perbuatan sholat itu sendiri. Maksudnya kita menggerakkan tangan untuk takbiratul ihram. Kemudian kita meletakkan tangan kita di atas dada untuk setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Kita menggerakkan tangan kita untuk ruku, kita menggerakkan untuk bangun dari ruku, kita menggerakkan untuk sujud, dan seterusnya. Ini pergerakan pertama yang disyariatkan. Ini diperbolehkan. Yang kedua, bergerak untuk sebuah keperluan. Maka ini diperbolehkan. Misalkan kalau seandainya di muka kita gatal dan itu akan mengurangi kekhusyuan kita, maka boleh kita garuk. Ya, kita garuk untuk menghilangkan gatal tersebut. Atau kalau seandainya kita, ya, karena keperluan, kalau seandainya kita bangun dari sujud kita ternyata aurat kita terbuka, maka kita boleh betulkan pakaian kita agar aurat kita tidak terbuka. Atau kalau seandainya kita melihat di pakaian kita ada najis, ya, pakaian kita ada najis dan bisa kita hilangkan dengan cara menyentuhnya sedikit saja, maka diperbolehkan kita bergerak seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sholat memakai kedua sendal,
ternyata di bawah sendal beliau ada najis, maka diperintahkan oleh Jibril untuk melepaskan sendal tersebut. Beliau pun akhirnya melepaskannya. Ini bergerak yang karena keperluan, atau bergerak karena keperluan membukakan pintu untuk tamu, boleh. Atau bergerak karena keperluan melihat anak kita main api atau main air panas, maka ini diperbolehkan. Ini bergerak yang dilakukan karena keperluan, diperbolehkan. Yang ketiga, bergerak yang makruh. Bergerak yang makruh tersebut bagaimana? Menggerakkan anggota tubuh kita di dalam sholat dan tidak merubah keadaan kita ketika sholat. Dan itu tidak perlu dikerjakan. Seperti orang ketika sholatnya, saya sering lihat ini, terutama orang yang panjang jenggotnya, ya, main-main jenggot ketika sholat. Ini tidak benar, ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk makruh. Nah, di sana ada makruh yang membatalkan sholat. Pergerakan yang membatalkan sholat. Apa itu pergerakan yang membatalkan sholat? Bergerak untuk sebuah pergerakan yang tidak perlu, dan ketika dia bergerak kelihatan dia seperti tidak sholat. Ya, kelihatan dia seperti apa? Tidak sholat. Nah, itu Bapak yang bisa bayangkan, misalkan Bapak ketika ada orang sholat, kemudian dia bergerak, ya, bergerak tanpa ada keperluan, dengan pergerakan dia seperti tidak sholat. Ini bergerak yang membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Kalau seandainya diperlukan untuk mengambil sapu tangan atau untuk mematikan handphone, ya, kadang-kadang kan kalau seandainya kita lupa, ini apalagi orang yang datang masuk lupa, kita mematikan handphone pas di tengah-tengah sholat, ya, berdering. Kalau seandainya deringnya itu dering telepon biasa, ini dangdutan, maka sidin mengambil pendapat yang ada boleh bergerak sama sekali. Ini merusak seluruh orang yang sholat. Nah, maka harus dimatikan. Wajib itu dimatikan pada saat itu, ya. Atau misalkan seperti yang Bapak Haji bilang tadi, kalau seandainya seseorang, ya, keluar apa yang ada dari hidungnya, ada boleh bergerak, ada boleh mengambil sapu tangan, pas berlihat sama, maka harus dikeluarkan kemudian disapu. Nah, ini sebuah pergerakan yang karena diperlukan, ini diperbolehkan, yang bergerak di dalam sholat. Allah. Pertanyaan selanjutnya, dalam sholat berjamaah sering kita terganggu dan banyak tidak sedap, seperti bau mulut dan bau lainnya dari jamaah sebelah kita. Dalam kondisi seperti ini, bolehkah kita menutup hidung terus menerus? Kalau seandainya itu mengganggu sholat kita, maka kita boleh kita menutup hidung, karena untuk kepentingan khusyuknya kita sholat. Tetapi jangan terlalu berlebihan, ya. Nah, di sini saya akan memberikan nasihat kepada dua sisi. Yang pertama, kepada orang yang mencium bau tersebut, maka jangan terlalu berlebihan, ya. Kadang-kadang memang ada yang mungkin agak bau sedikit, tetapi tidak terlalu bau, ya. Maka kita harus bersabar dengan apa yang terjadi di samping kanan, samping kiri kita. Dan juga kepada jamaah yang menyakiti jamaah yang lain, maka seperti orang yang, mohon maaf, yang merokok, kemudian sebelum masuk masjid sidin merokok, masuk ke dalam masjid berjamaah pula, maka ini akan mengganggu, ya. Ini ternyata akan mengganggu bukan hanya orang-orang yang sholat, juga para malaikat, ya. Kalau seandainya yang halal saja bisa mengganggu orang yang sholat, bawang misalnya bisa mengganggu orang yang sholat, apalagi sampai yang tidak berguna dan tidak bermanfaat seperti bau-bau yang ditimbulkan dari rokok tersebut. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya boleh kita menutup hidung kita terus menerus, meskipun kita mengerjakannya terus menerus kalau seandainya merasa terganggu. Dan
dengan menutup tersebut kita mendatangkan kekhusyuan. Wallahu a'lam. Terkadang imam dalam rakaat ketiga atau keempat bacaan Al-Fatihah terlalu cepat sehingga makmum tidak sempurna bacaan sebelum ruku. Bolehkah makmum langsung ikut imam meskipun Al-Fatihahnya belum selesai? Boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a farka'u." Jika imamnya ruku, maka hendaknya makmumnya ruku. Nah, di sini ada dua opsi. Jikalau si imam ruku, kemudian si makmum tinggal 2 ayat lagi, tinggal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah langsung ikuti imam atau teruskan? Kira-kira kalau seandainya kita mengikuti, kita meneruskan, tidak ketinggalan ruku dan tidak terlalu tertinggal, maka kita boleh untuk meneruskannya. Tetapi kalau seandainya masih di tengah-tengah, belum ihdinas siratal mustaqim, masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini kalau kita teruskan akan ketinggalan takbir, akan ketinggalan rukunya, padahal kita sebagai makmum ditugaskan untuk mengikuti. Ya, jadi keadaan makmum, nah, belum akan berkaitan masalah fikih sedikit. Keadaan makmum terhadap imam itu ada beberapa macam. Yang pertama, yang haram hukumnya dan bisa membatalkan sholat adalah orang yang mendahului imam. Ini bisa membatalkan sholat makmum. Yang kedua, yaitu yang terlambat dari imam dengan terlambat yang sangat. Ini juga bisa membatalkan makmum. Yang ketiga, yaitu orang yang menyerupai imam, menyamai imam. Imam hanya Allah, sini juga langsung. Ya, apalagi imamnya Tuhan. Hendak sujud itu gimana sujudnya. Maka karena makmumnya muda, langsung lebih dahulu daripada imamnya, maka ini tercela. Ya, jadi yang ketiga termasuk yang tercela dan makruh ini hukumnya menyamai imam. Yang paling benar adalah keadaan yang keempat, yaitu mengikuti imam. Kapan kita dikatakan mengikuti imam? Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jika imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka baru kita bertakbir. Dan jika imam telah rukuk benar-benar sempurna rukunya, baru setelah itu kita ruku. Nah, kalau yang di belakang tidak melihat imam bagaimana rukunya, maka lihat barnya. Ya, Allahu Akbar, ketika bar baru kita bergerak. Nah, ini termasuk keadaan imam makmum bersama imam. Jadi kalau seandainya si makmum masih Al-Fatihahnya masih tersisa, maka ikuti imam saja dan sudah mencukupi bacaan imam insyaallah taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna man ju'ila al-imam liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau sholat rawatib kita dapatnya cuma 6 rakaat saja, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib dan 2 isya, karena subuh dan zuhur masbuk, tidak dapat 10 atau 12. Maka jawabannya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah 12 rakaat atau 10 rakaat mendapatkan rumah di dalam surga. Maka mudah-mudahan bisa menggunakan waktunya untuk ba'diyah dan qabliyah. Wallahu a'lam. Adakah petunjuk untuk geser atau pindah tempat waktu mau melaksanakan rawatib? Tidak ada. Ya, tidak ada dalil yang harus pindah tempat. Boleh sholat di mana kita sholat wajib. Bagaimana tanggapan tentang sholat berjamaah? Tidak wajib bagi laki-laki yang sudah balik Islam, berakal dan sehat. Menyalahi nas dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jawabannya gampang. Bukan saya yang menanggapi harusnya, karena itu menyalahi nas dari Nabi Muhammad SAW. Menyalahi nas dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Menyalahi nas dari Al-Quran yang kedua, orang yang berperang, ketika berperang saja antara hidup dan mati disyariatkan untuk sholat berjamaah. Kemudian menyalahi nas dari Nabi Muhammad SAW, menyalahi ijma' dari para sahabat. Ya, wajibnya sholat berjamaah menurut Imam Muqayyim rahimahullah taala di masjid-masjid itu menyalahi ijma' dari para sahabat Nabi SAW. Dalilnya apa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Muslim, "Walaqad ra'aituna wa ma yataqaddahu anna illa ma'lumun munafiqun nifaq." Ma'lumun nifaq. Dan sungguh kami para sahabat tidak melihat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah
kecuali orang yang benar-benar munafik dan dikenal kemunafikannya. Ini makna para sahabat. Ya. Tolong penjelasan bahwa Rasulullah, bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum juga buta, dan hadis itu yang khusus Bilal. Saya tidak paham pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, ini silakan datang ke saya langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pegawai negeri yang kebetulan setiap hari terkadang dia tidak konsekuen dengan jam kerjanya atau mengembalikan tugas, tentu gajinya termasuk unsur tidak halal. Bagaimana dengan pekerjaan yang dia pakai untuk sholat yang dibelikan dengan uang gaji tersebut, karena terkadang dia korupsi waktu? Maka jawabannya tidak ada kaitan antara pakaian dengan sholat. Orang yang memakai ketika sholatnya, misalkan ini pakaian curian misalnya, saya pakai sholat, maka tidak ada kaitan antara pakaian sholat dengan sholat, karena sholat mempunyai rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan pakaian. Jadi wallahu a'lam. Jadi kita katakan pakaian yang dibelikan dengan cara uang yang haram itu adalah tercela, sedangkan sholatnya yang dikerjakan dengan memakai pakaian tersebut, kalau seandainya dia menyempurnakan syarat, rukun dan kewajiban, maka sah sholatnya. Tentang pahalanya Allah yang lebih mengetahui. Kita berbicara cuma bisa berbicara dari sisi fikih, sah atau tidak sah. Seperti orang yang menaikkan ibadah haji atau umrah dengan uang korupsi misalnya, maka ini ya, kalau dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya, maka dia tetap sah. Ya, adapun pahalanya jelas-jelas itu sangat berkurang, karena yang namanya haji mabrur, kata Imam Nawawi rahimahullah, al-hajjul ladzi la yukhaliduhu ithmun, haji yang tidak dicampuri dengan satu dosa pun. Wallahu a'lam. Apakah pada sholatnya orang munafik kemudian ia meninggal pada saat ia sholat, apakah hal tersebut sebagai husnul khatimah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Allah jika menginginkan kepada seorang hamba untuk kebaikan, maka Allah akan menggunakannya. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana dia menggunakannya wahai Rasulullah? Allah memakai orang tersebut bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut." Allah akan memberikan taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Semoga orang yang tersebut yang meninggal dalam keadaan salatnya, semoga dia mendapatkan hal yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan membaca ta'awudz dan meludah ke kiri hanya khusus dalam sholat? Bolehkah dipraktekkan di luar sholat? Hadisnya khusus di dalam sholat. Wallahu a'lam. Adapun di luar sholat, banyak bacaan-bacaan yang lain seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini dibaca ketika kita hendak singgah di sebuah tempat, hendak turun di sebuah tempat, dibaca itu. Insyaallah tidak akan ada yang mengganggu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalilnya kalau merapatkan dan meluruskan saf harus menempelkan mata kaki dan bahu? Ada hadis riwayat Anas bin Malik, beliau menceritakan keadaan para sahabat. Yulziqu manqibaihi bimanqi sahibihi wa ka'baihi bi ka'bi sahibihi. Para sahabat Nabi menempelkan bahu ke bahu temannya dan kedua mata kaki ke kedua mata kaki temannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ditekankan sebenarnya adalah lurus dan rapat. Jangan sampai ada syaitan mengganggu. Kemudian penggunaan sunnah ini juga harus dengan hikmah. Kadang-kadang kalau seandainya tidak dengan hikmah, maka akan menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi di masjid-masjid yang tidak dikenal dengan sunnah ini, belum dikerjakan atau belum dijelaskan oleh para ustadz, tuan guru, habaibnya, ya, maka kita harus pelan-pelan.
Jangan sampai kita ingin mengerjakan sunnah tetapi ingin akhirnya membuat kegaduhan. Ini tidak boleh. Meninggalkan sesuatu yang utama untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan ini tidak mengapa. Kadang-kadang terjadi kegaduhan, kita ingin menempelkan kaki kita, ya. Ternyata yang sholat ini tidak mengerti, berpindah, bergeser. Hanya kalau ada tempat lagi dijajak, ya, tapi sudah. Baik, kami orang sembahyang kita bergetar-getaran, guys. Seperti apakah bentuk berjalan dengan penuh wibawa tersebut? Bentuknya adalah kita dengan tenang dan tidak berlari-lari. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, orang tua meninggal dunia di waktu melahirkannya. Pertanyaan, doa anak asuh apakah bisa membantu orang tua yang mengasuhnya? Maka setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi yang didoakan. Baik yang mendoakan adalah anak kandung atau anak asuh, ya, tetap akan bermanfaat asalkan doanya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.